semuanya, pernahkah kalian bertanya atau kalian mendengar betapa besar dosa yang sudah manusia lakukan? Dosa adalah perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dosa itu dapat berbentuk perkataan, perbuatan, ataupun bahkan pikiran. Dosa itu sudah sangat banyak sekali dilakukan oleh manusia, sehingga dapat meracuni pikiran manusia dan juga keberadaan manusia itu ternodai oleh dosa. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan juru selamat untuk menebus dosa kita. Juru selamat itu harus yang suci dan tidak berdosa. Pertanyaannya, kenapa tidak manusia saja yang menebus dosanya sendiri? Manusia itu masih dipenuhi oleh dosa, sehingga tidak bisa menebus dosanya sendiri. Nah, maka dari itu kita membutuhkan juru selamat yang suci dan juga tidak pernah berdosa. Ialah Yesus Kristus yang dikirim Allah Bapa ke dunia. Teman-teman, proses yang dilakukan Kristus untuk menebus dosa kita itu tidaklah mudah. Karena dosa kita juga hubungan kita manusia dengan Tuhan itu renggang atau retak. Maka kelahiran Kristus itu ditujukan untuk memberi keselamatan bagi orang percaya, menebus dosa manusia, dan juga meratakan kembali ataupun menghubungkan kembali hubungan kita manusia dengan Allah. Yesus itu berada dalam kandungan yang sudah dikandung oleh Roh Kudus seperti yang dikatakan pada Lukas 1 ayat 31 sampai 32. Teman-teman, saya mengajak kalian semua untuk membuka Lukas 1 ayat 31 sampai 32. Mari kita baca bersama-sama. Oke. Jika sudah dapat, mari kita baca bersama-sama Lukas 1 ayat 31 sampai 32. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakannya kepada tata Daud bapa leluhurnya. Itu adalah ayat yang membuktikan bahwa Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus. Nah, teman-teman semua, sesungguhnya kelahiran Yesus adalah kabar baik bagi seluruh bangsa, seperti yang dikatakan pada Lukas 2 ayat 10. Mari kita kembali buka lagi kepada Lukas 2 ayat 10. Di sana dikatakan bahwa lalu ia berkata kepada malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Di mana ayat itu ditujukan bahwa kelahiran Yesus adalah berkat bagi seluruh bangsa. Nah, kelahiran Yesus juga merupakan inkarnasi Allah menjadi manusia. Lalu, apa itu inkarnasi? Baik. Inkarnasi adalah Kristus itu menggunakan tubuh manusia ataupun menjadi daging. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada pelayanan. Apa hubungannya pelayanan dengan kelahiran Yesus dan juga dosa? Kelahiran Yesus merupakan permulaan dari rencana keselamatan Allah, di mana Yesus sebagai inkarnasi Allah datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dengan cara pemberitaan Injil Firman atau yang biasa kita sebut dengan pelayanan. Nah, pelayanan yang dilakukan Yesus itu bertujuan atau untuk mengenalkan pribadi Allah kepada manusia. Pelayanannya juga bertujuan untuk pengampunan dosa manusia. Pelayanan Yesus meliputi pengajaran, mukjizat, dan juga penebusan dosa.
Melalui kematiannya di kayu salib yang merupakan misi lanjutan yang dimulai dengan kelahirannya, itu juga merupakan tujuan yang sama seperti yang diletakkan kepada Matius 1 ayat 21. Mari kita semua buka Matius 1 ayat 21. Oke, saya akan membacakannya, yaitu ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat ini juga mengatakan hal sama seperti Lukas 1 ayat 31 bahwa anak yang dikandung oleh Maria yang merupakan orang yang sudah dipilih Allah itu akan dinamakan Yesus. Oke, jadi kalian penasaran kan pengajaran itu apa saja? Nah, sebenarnya pengajaran Kristus itu sudah sangat banyak yang ia lakukan. Kalian bisa saja mencarinya di kitab Lukas. Nah, akan tetapi saya akan menyebutkan pengajaran yang paling yang paling terkenal lah, yaitu pengajaran Yesus Kristus di khotbah Kristus di gunung. Itu ada di Matius 5 sampai 7. Ya, jadi tidak di Lukas saja. Selanjutnya, setelah melakukan pelayanan, apa yang Yesus lakukan? Ya, tentu saja Yesus mati. Lalu, kenapa Yesus harus mati? Hubungan kematian Yesus dengan dosa ialah pengorbanan Yesus untuk menebus dosa. Nah, kenapa Yesus harus menebus dosa umatnya? Karena seperti tadi, tujuan utama Kristus ialah menebus dosa umat manusia. Nah, karena dosa itu juga Kristus rela mati di kayu salib untuk penebusan dosa. Dan juga melalui kematian Kristus Yesus adalah simbol kasih Allah kepada manusia. Nah, manusia itu dapat memperoleh hidup kekal dan tinggal bersamanya oleh berkat Kristus, yaitu yang rela mati di kayu salib. Wah, hebat sekali ya. Kenapa ada gitu orang yang kayak mau menebus dosa kita gitu, padahal kita yang berbuat. Nah, setelah kematian yang sudah dialami oleh Kristus Yesus, Yesus bangkit pada hari yang ketiga untuk sebagai tanda kemenangan bahwa dia sudah berhasil untuk menebus dosa manusia. Nah, sehingga kebangkitan Yesus Kristus sebagai tanda bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Melainkan kita umat manusia yang itu selalu ingin berjauh dari Allah. Dimana kita berjauh dari Allah itu karena dosa. Maka dari itu Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa kita dan mendatangkan kembali hubungan kita dengan Allah. Nah, dari semua kisah yang sudah saya ceritakan tadi ataupun kisah Kristus selama masa hidupnya dari kelahiran hingga kebangkitan, semuanya itu ternyata berhubungan dengan dosa ya. Maka dari itu saya dapat berefleksi, yaitu betapa besar dosa yang sudah manusia lakukan itu sudah sangat besar dan juga sudah sangat fatal, sehingga membuat turunnya juru selamat untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu kita manusia itu harus menyadari dan juga bersyukur. Dan juga sebagai balasannya, kita manusia itu harus melakukan tindakan yang konkret atau yang nyata, seperti menyembah Allah, lalu bersaksi tentang Kristus, dan juga lain-lain sebagainya. Itu adalah hal-hal simple yang dapat kita lakukan, ataupun yang paling simple adalah baca Alkitab dan juga berdoa kepada Kristus setiap hari.